Kita nggak sadar, tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi. Saya nggak usah sebutkan aplikasi apa, sudah mencapai 123 juta orang masuk ke aplikasi itu. Hanya dalam hitungan bulan, karena pembeliannya sangat masif sekali. Artinya apa? Perilaku konsumen kita sudah dipegang. Moodnya mau kemana sudah dipegang. Arahnya mau kemana sudah bisa ditebak. Dan kita terlambat. Nih alasannya tuh, dengar sendiri tadi kan, kenapa TikTok Shop ditutup. Dalam waktu beberapa bulan aja, 123 juta, 40% dari penduduk Indonesia ya, yang bertransaksi di TikTok Shop. Berapa duit? Kita dengar lagi pidato Bapak Presiden. 11.250 triliun, 11.250 triliun rupiah. Hati-hati, kita tidak boleh hanya menjadi pasar saja. Ada potensi tapi kita hanya jadi pasarnya saja. Oleh sebab itu kita harus jadi pemain. Udah kalian dengar, transaksinya 11.250 triliun ya. 11.000 loh. Luar biasa bangsa kita ini ya. Kita bangsa yang kaya ya. Kita lanjut lagi dengar pidato dari Pak Presiden. Dan kita tidak boleh hanya menjadi konsumen saja. Tadi 123 juta tadi konsumen. Kita hanya jadi konsumen. Dan 90%, hati-hati, barangnya barang impor. Lebih bahaya lagi. Bukan produk kita sendiri. Kalau produk kita sendiri kita taruh di e-commerce, masih bagus. Tapi 90% barang impor. Bahkan baju, kemarin ada yang dijual berapa? 5.000. 5.000. Artinya di situ ada predatory pricing. Sudah mulai bakar uang, yang penting menguasai data, menguasai perilaku. Ini semua kita harus mengerti mengenai ini. Saya yakin kemarin kalian pasti bingung. Kenapa tuh di TikTok Shop bisa murah-murah, harganya nggak masuk akal. Ini udah dijawab sama Bapak Presiden tadi. Kalian dengar sendiri tadi kan. Ada predator ya. Oke, kita lanjut lagi, tonton video. Sekali lagi, jangan hanya menjadi konsumen, tetapi kita harus jadi produsen. Jangan sampai kita lena dalam hitungan bulan. Nggak mau saya terkena penjajahan era modern. Jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini. Kita nggak sadar, tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi. Nah, kalian dengar sendiri ya, pesan dari Bapak Presiden langsung. Kita jangan mau dijajah secara ekonomi. Nah, bagi rekan-rekan yang mungkin lagi berpikir gimana nih ke depannya, bisnis apa yang harus dijalankan. Tenang bro, semua udah ada jalannya ya. Nggak di sini, di tempat lain pasti kita ada rezeki. Ya mungkin ini yang terbaik untuk negeri kita bos. Oke, salam hormat. Kalah telak. Sama siapa? Sama China. The 2025 World Domination Plan. China's not going to back off from this 2025 program. We're not going to be able to slow that down very much. So asal kalian tahu, China sekarang lagi di posisi stagnan. Selama 2 tahun terakhir, mereka udah stuck di negaranya mereka sendiri. Apa yang mereka lakuin? Mereka menjajah negara lain. Dan kita, Indonesia, jadi sasaran empuk di mana konsumerisme lagi diperes habis-habisan sama China. Dan ini baru tahap awal. Again, kita lihat quote ini. Peter Navarro di White House ngomongin tentang China ngerilis plan mereka untuk 2025. Dan tahu nggak yang bikin sedih apa? Kita di brainwash. Banyak orang tuh nggak sadar kalau video ini nggak rame dan message ini nggak kesampaikan, this is it. Ini bakal jadi kematian konsumerisme Indonesia, di mana produk lokal akan dibantai habis-habisan sama produk yang lebih cepat, lebih murah, lebih hebat, lebih bagus daripada kandangnya sendiri. Dan ini salah siapa? Salah kita sendiri. Kita yang sampai sekarang masih cukup bodoh untuk tutup sebelah mata, ngerasa kayak semuanya bakal baik-baik aja. Kalian lihat semua giants yang ada di Indonesia sekarang. TikTok, Xiaomi, Vivo, Oppo, Ice, Mobile Legends, Original, Scientific. Hampir semua perusahaan itu ada di tanah air kita selama cuma berapa
tahun pendeknya ngebantai brand-brand lokal lain yang udah berpuluh-puluh tahun. Dan kalau kalian cek, hampir semua yang gue sebut tadi punya market share yang signifikan. Nomor 1, nomor 2, atau enggak nomor 3. Dan ini yang menarik, kita ketemu fenomena baru yaitu TikTok dan Skintific. Skintific yang semua orang kira perusahaan lokal. Kalau kalian Google perusahaan Kanada, kenapa realitanya perusahaan China? Kenapa brand yang hebat ini kesannya disembunyiin-sembunyiin, yang diam-diam apa ini Trojan Horse, salah satu dari sekian ratus project untuk mengeruk consumer Indonesia. Dan ini salah kita sendiri. So kalian harus mulai melek, tonton videonya sampai habis. Kita butuh revolusi, this is revolusi lokal.